Mari kita bedah perbedaan antara open source, open network, dan open mainnet. Meskipun istilah-istilah ini sering muncul dalam konteks teknologi, terutama dalam dunia blockchain seperti Pi Network, penting untuk memahami nuansa perbedaannya, di mana hal ini terkadang kita salah menafsirkan perbedaan ketiga istilah tersebut. Sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada, setuju dan menyukai tayangan ini, berikan komentar-komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita-berita lain sebagai referensi dan pembanding atas kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Akan jadi belian yang nyata. Pi Network, belian baru kita. Bukan lagi barang tapi kepercayaan. Di blockchain terjaga jadi andalan. Elit global sudah siapkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan berusaha membedah ketiga istilah yang berhubungan dengan dunia blockchain, yaitu open source, open network, dan open mainnet, di mana hal ini perlu diketahui terutama bagi para pionir supaya tidak gagal paham dan salah mengartikannya. Tapi seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proses Pi Network. Sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada, mari kita bedah perbedaan antara open source, open network, dan open mainnet. Meskipun istilah-istilah ini sering muncul dalam konteks teknologi, terutama dalam dunia blockchain seperti Pi Network, tapi penting rasanya untuk memahami nuansa perbedaannya. Berbicara mengenai ketiga istilah ini, kita akan mendahulukan tentang apa itu open source. Kode sumber terbuka. Inti dari open source adalah kode sumber atau source code dari suatu perangkat lunak atau sistem yang dipublikasikan secara terbuka. Artinya, siapa saja bisa melihat, mempelajari, memodifikasi, dan bahkan mendistribusikan ulang kode tersebut. Kemudian, hubungannya dengan istilah-istilah lain seperti transparansi. Dengan kode sumber yang terbuka, masyarakat bisa melihat bagaimana suatu sistem bekerja, menemukan bug, dan meningkatkannya secara bersama-sama. Yang kedua, istilah kolaborasi. Model open source mendorong kolaborasi dan inovasi karena banyak orang yang dapat berkontribusi pada pengembangan suatu proyek. Kemudian selanjutnya istilah contoh, sistem operasi Linux, browser, web seperti Firefox, dan banyak proyek perangkat lunak lainnya menggunakan model open source. Kemudian yang kedua, istilah open network, akses bebas. Open network mengacu pada jaringan yang terbuka untuk siapa saja. Tidak ada batasan akses yang signifikan dan siapapun dapat bergabung dan berpartisipasi dalam jaringan tersebut. Terkait dengan desentralisasi, jaringan open network seringkali didesentralisasi, artinya tidak ada otoritas tunggal yang mengontrol jaringan. Kemudian transaksi terbuka. Semua transaksi atau aktivitas dalam jaringan biasanya dapat dilihat oleh semua peserta jaringan. Terkait dengan istilah contoh, internet adalah contoh klasik dari open network. Selain itu, banyak blockchain seperti Bitcoin, Ethereum juga beroperasi sebagai open network. Kemudian istilah yang ketiga, sahabat, adalah open mainnet. Blockchain public.
Open Mainnet mengacu pada blockchain yang beroperasi secara publik dan terbuka. Siapapun dapat berpartisipasi dalam jaringan, memvalidasi transaksi, dan membuka blok baru. Transaksi tercatat. Semua transaksi yang terjadi di Open Mainnet akan tercatat secara permanen dalam blockchain sehingga transparan dan tidak dapat diubah. Selanjutnya, token N-Type. Biasanya, Open Mainnet memiliki token asli atau N-Type token yang digunakan sebagai alat tukar dalam jaringan tersebut. Terkait dengan istilah contoh, Bitcoin dan Ethereum memiliki Open Mainnet masing-masing, yaitu jaringan blockchain publik di mana siapa saja dapat berpartisipasi. Dengan demikian, ada pembeda yang membedakan ketiga istilah tersebut. Pertama, open source Pi Network mungkin memiliki komponen-komponen yang open source seperti kode sumber untuk aplikasi mobile atau protokol konsensus. Ini memungkinkan komunitas untuk berkontribusi pada pengembangan proyek. Kemudian, untuk Open Network, ketika Pi Network beralih ke mainnet yang sepenuhnya terbuka, itu berarti jaringan akan beroperasi sebagai Open Network di mana siapapun dapat berpartisipasi dan bertransaksi dengan token Pi. Selanjutnya, untuk Open Mainnet Pi Network akan menjadi blockchain publik di mana semua transaksi tercatat secara transparan. Ringkasnya, open source fokus pada keterbukaan kode sumber, sementara Open Network fokus pada akses bebas ke jaringan, dan Open Mainnet adalah jenis Open Network khusus yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi. Dalam konteks Pi Network, ketiga konsep ini tentunya saling terkait. Pi Network bertujuan untuk menjadi open network dengan Open Mainnet yang didukung oleh komponen-komponen mungkin seperti open source. Ini berarti bahwa Pi Network akan menjadi sistem yang transparan, kolaboratif, dan terbuka untuk semua orang. Jadi, sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada, inilah ketiga istilah yang sering dipakai dan digunakan dalam proyek Pi Network, dan tentunya hal ini juga digunakan di dunia-dunia kripto yang lain. Tentunya hal ini penting dan perlu diketahui oleh para pionir tentunya yang saat ini tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan keadaan saat ini memasuki fase transisi menuju peluncuran Open Mainnet. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita, tetap saling mengedukasi, saling berbagi wawasan dan pengalaman untuk memaksimalkan pemahaman dan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network. Biasakan selalu mencari informasi dan berita-berita lain sebagai referensi dan pembanding atas kebenaran informasi yang admin sajikan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jadi belian yang nyata.